"Wahai Nabi Allah, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris kembali bertanya, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Tanya Nabi Idris kepada malaikat Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang berbagai kisah yang telah dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Semoga dari kisah-kisah yang telah dialami oleh beliau dapat menjadi hikmah bagi kita semua selaku penerus estafeta dakwah Islam. Sahabat, kisah Nabi Idris alaihi salam ini merupakan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah dan peringatan terkhusus bagi kita semua kaum muslimin. Nabi Idris alaihi salam telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka. Sungguh karunia yang begitu besar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Sahabat, Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah putra dari Qabil dan Iklima. Sama halnya seperti Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam pun memiliki tugas yang sama. Tiada lain, tugasnya adalah untuk menyeru umat manusia agar tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salam. Sahabat, sebagai seorang nabi, Nabi Idris alaihi salam dianugerahkan sebuah mukjizat atau kelebihan. Di antaranya, mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Selain itu, Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Selanjutnya, nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Sahabat, Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang yang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris juga mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Selain itu juga ia dikenal memiliki sifat pemaaf. Sahabat, menurut kisah, Nabi Idris dan malaikat Israel telah bersahabat sejak lama. Malaikat Israel meminta dan berdoa kepada Allah agar diizinkan turun ke bumi untuk dapat bertemu dengan Nabi Idris. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Tibalah pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan seorang tamu pria yang membawa banyak sekali buah-buahan, yang mana pria tersebut adalah malaikat Israel. Pada saat itu, Nabi Idris sama sekali tidak mengetahui bahwa tamu tersebut adalah malaikat Israel. Nabi Idris dan malaikat Israel pada saat itu berbincang-bincang serta hendak berjalan-jalan keluar. Seiring waktu, Nabi Idris dan malaikat Israel mulai akrab. Pada saat itu, Nabi Idris mulai menaruh rasa curiga dengan tingkah dari sang tamu. Dengan penuh rasa tanya, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya Tuan, siapa sebenarnya dirimu?" Malaikat Israel menjawab, "Ya Nabi Allah, sebenarnya saya adalah Israel."
Jadi engkau adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menjawab, benar ya Nabi Allah. Sudah 4 hari engkau denganku, apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini? Malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Allah, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan. Nabi Idris kembali bertanya, wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris kepada malaikat Israel. Tidak ya Nabi Allah, saya hendak datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Pada saat itu Nabi Idris memintakan satu permohonan kepada malaikat Israel agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Malaikat Israel menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengabulkan permintaan sang nabi, dan malaikat Israel pun taat serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu hendak mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Sahabat, pada saat itu malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah merasakan kematian, Allah mengabulkan kembali doa sang nabi, lalu hendak menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris menangis. Beliau tak sanggup membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak sanggup jika ada umatnya yang harus sengsara di ujung hidup dan mati. Pada saat itu pula, keimanan dan ketakwaan Nabi Idris kian bertambah. Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut berselang pada suatu hari, Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama. Tiba-tiba Nabi Idris mengajukan permintaan menarik kepada malaikat Israel agar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris berbicara kepada malaikat Israel, bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihi salam kepada malaikat Israel. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, mengapa engkau meminta hal tersebut? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Seru malaikat Israel kepada Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris menjawab, terus terang saya sangat takut sekali atas ajab Allah tersebut. Akan tetapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih kuat setelah melihatnya. Atas permintaan Nabi Idris tersebut, malaikat Israel hendak meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Idris tersebut untuk dapat melihat surga dan neraka. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Setelah doa pertama dari Nabi Idris terpenuhi, malaikat Israel hendak mengantarkan Nabi Idris ke tempat selanjutnya, yakni surga. Seperti halnya reaksi Nabi Idris ketika melihat neraka, reaksi yang sama pun terjadi pada saat Nabi Idris melihat surga. Nabi Idris jatuh pingsan tak sanggup melihat keindahan dan pesona semua hal yang ada di surga. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga.
Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Menurut beberapa sumber, disebabkan atas prestasi dakwah Nabi Idris dalam menyeru manusia ke jalan Allah, yang atas izin Allah membuahkan hasil yang gemilang. Bahkan dikisahkan atas dakwah Nabi Idris, manusia yang hidup pada zaman Nabi Idris alaihissalam seluruhnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh prestasi yang sangat gemilang. Setelah merasakan kenikmatan surga, Nabi Idris berbicara kepada malaikat Israel, "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti." Ucap Nabi Idris kepada malaikat Israel, "Ya Nabi Allah, engkau boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru engkau dapat menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya." Ucap malaikat Israel. Akan tetapi atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada nabinya, akhirnya Allah mengaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit. Kebenaran kisah ini dapat dibuktikan pada saat Nabi Muhammad SAW berisra Miraj, yang mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit tempat Nabi Idris berada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.